Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengaruh peradaban Bakson Hoabin, Dongson, dan Sahuin terhadap peradaban di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe channel Dinha dulu ya. Kebudayaan Bakson Hoabin. Perkembangan masyarakat prasejarah di Indonesia tidak dapat terlepas dari pengaruh kebudayaan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Salah satu kebudayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat prasejarah Indonesia adalah kebudayaan Bakson Hoabin yang identik dengan alat kebutuhan hidup yang terbuat dari batu. Kebudayaan Bakson Hoabin berasal dari peradaban manusia purba di lembah Sungai Mekong, Vietnam dan dari kawasan tersebut menyebar ke Asia Tenggara dan Oseania. Budaya ini muncul pada zaman Mesolitikum di mana manusia masih menggunakan batu-batuan sebagai bahan dasar alat-alatnya. Bakson Hoabin dianggap sebagai salah satu pusat kebudayaan zaman batu di Asia Tenggara dan Indochina. Adapun jejak kebudayaan Bakson Hoabin ditemukan di gua-gua dan bukit-bukit kerang yang terletak di sebelah utara Vietnam, tepatnya di Provinsi Hoabin. Istilah kebudayaan Bakson Hoabin diperkenalkan oleh Madeleine Colany, arkeolog Prancis yang melakukan penggalian di kawasan itu. Ciri khas kebudayaan Bakson Hoabin adalah penyerpihan pada satu atau dua sisi permukaan batu kali yang berukuran sekitar satu kepalan dan seringkali seluruh tepiannya menjadi bagian yang tajam. Hasil penyerpihannya itu bentuk lonjong, segi empat, segitiga. Penemuannya di seluruh wilayah Asia Tenggara, hingga Myanmar, Burma, di barat dan ke utara hingga provinsi-provinsi selatan dari kurun waktu antara 18.000 hingga 3.000 tahun yang lalu. Manusia pendukungnya Pithecanthropus erectus. Menurut C.F. Gorman dalam bukunya Penggalian di Vietnam bagian utara, yaitu di daerah Baskon, Pegunungan Hoabin selain menemukan alat-alat batu juga menemukan alat-alat serpi, batu giling, alat-alat tulang, dan sisa tulang manusia yang dikuburkan. Tempat penemuan di Indonesia, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Di Sumatera ditemukan di Lok Seumawe dan Medan. Penemuannya di dalam bukit-bukit sampah kerang berdiameter 100 m. Jawa ditemukan di lembah Sungai Bengawan Solo. Di Cambenge Sulawesi Selatan juga ditemukan alat-alat seperti itu, yang ditemukan di daerah pedalaman Maros. Penemuan juga didapatkan di daerah Semenanjung Minahasa, Flores, Maluku Utara. Kebudayaan Dongson. Sejarah awal kebudayaan Dongson adalah kebudayaan zaman perunggu yang berkembang di lembah Song Hong, Vietnam. Kebudayaan ini juga berkembang di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia dari sekitar 1000 SM sampai 1 SM.
Kebudayaan Dongson ini berawal dari evolusi kebudayaan Austronesia. Asal-usulnya sendiri telah dicari adalah bangsa Yuezhi yang merupakan orang-orang barbar yang muncul di barat daya China sekitar abad ke-8 SM. Kebudayaan Dongson secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai hasil karya kelompok bangsa Austronesia yang terutama menetap di pesisir Annam, yang berkembang antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Kebudayaan ini sendiri mengambil nama situs Dongson di Tanah Hoa. Kebudayaan Dongson merupakan kebudayaan perunggu yang ada di Asia Tenggara. Daerah ini merupakan pusat kebudayaan perunggu di Asia Tenggara. Di daerah ini ditemukan segala macam alat-alat perunggu, alat-alat dari besi serta kuburan dari masa itu. Daerah ini merupakan tempat penyelidikan yang pertama. Diperkirakan kebudayaan ini berlangsung pada tahun 1500 SM 500 SM. Bertempat di kawasan Sungai Mak, Vietnam. Kebudayaan Dongson diambil dari salah satu nama daerah di Tonkin. Kebudayaan perunggu di Asia Tenggara biasa dinamakan kebudayaan Dongson. Di daerah ini ditemukan bermacam-macam alat yang dibuat dari perunggu. Di daerah Tonkin itulah kebudayaan perunggu berasal. Pengolahan logam menunjukkan taraf kehidupan yang semakin maju. Sudah ada pembagian kerja yang baik, masyarakatnya sudah teratur. Teknik peleburan logam merupakan teknik yang tinggi. Pendukung kebudayaan ini adalah bangsa Austronesia, juga pendukung kapak persegi. Pengetahuan mengenai perkembangan kebudayaan logam ini mulai banyak dikenal setelah Payot mengadakan penggalian di sebuah kuburan Dongson, Vietnam, pada tahun 1924. Namun perlu diketahui bahwa benda-benda perunggu yang telah ada sebelum tahun 500 SM terdiri atas kapak corong. Corong merupakan pangkal yang berongga untuk memasukkan tangkai atau pegangannya. Dan ujung tombak, sabit bercorong. Ujung tombak bertangkai. Mata panah dan benda-benda kecil lainnya seperti pisau, kail, gelang dan lain-lain. Ciri khas kebudayaan Dongson. Nekara yang memiliki corak hias, jalur hiasan yang disusun mendatar bergambar manusia, hewan dan pola geometris. Cara pembuatan peralatan Dongson dengan menggunakan teknik cetak lilin. Benda perunggu di Indonesia sama dengan di Dongson, baik bentuk maupun pola hiasannya. Hiasannya berbentuk garis lurus dan bengkok, gambar binatang seperti burung, gajah, merak, kuda, dan rusa. Ada juga gambar rumah, perahu atau lukisan orang berburu. Di Indonesia ditemukan 56 nekara, Sumatera, Jawa, dan Maluku Selatan. Menurut Berner Kempers, nekara yang ditemukan di timur Bali mempunyai 4 patung katak pada bagian bidang pukulnya. Pola-pola hiasan yang TDK begitu terpadu DPT dilihat dokter gambar berupa prajurit dan motif perahu yang banyak ditemukan pet nekara-nekara tertua Vietnam.
Teknik bivalve adalah teknik pembuatan alat dari bahan perunggu dengan menggunakan cetakan yang dapat ditangkupkan atau dirapatkan. Dalam pembuatan cetakan, di bagian atas diberi lubang. Jadi, setelah cetakan ditangkupkan atau disatukan maka langkah selanjutnya adalah menuangkan cairan logam yang telah dipanaskan ke dalam cetakan tersebut melalui lubang bagian atas. Setelah perunggu dingin barulah cetakan dibuka. Maka hasil perunggu sudah jadi. Apabila akan membuat benda yang memiliki lubang di dalamnya, maka dapat menggunakan tanah liat sebagai intinya. Cetakan bivalve dapat digunakan berkali-kali. Benda atau barang yang dihasilkan bisa berlipat ganda sama persis bentuknya dengan cepat. Hal ini karena cetakan masih bisa dipakai setelah sebelumnya digunakan. Teknik Acci-Reper-Due adalah teknik mengolah atau membuat logam dengan model benda dari lilin. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat benda dari bahan perunggu yang berukuran kecil, seperti arca kecil dan nekara kecil, moko. Cara pembuatan alat-alat dengan cetakan lilin. Pertama, membuat model beda dari bahan lilin. Setelah itu, lilin dibungkus dengan tanah liat. Di bagian atas tanah liat diberi lubang. Langkah selanjutnya membakar tanah tersebut agar lilin mencair. Maka rongga di dalam tanah telah terbentuk seperti benda yang diinginkan. Kemudian logam cair yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam tanah tersebut. Setelah dingin, tanah pembungkus kemudian dihancurkan. Maka jadilah alat-alat perunggu yang diinginkan. Cetakan ini memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa digunakan sekali saja. Berbeda dengan teknik pembuatan alat-alat perunggu sebelumnya, yakni teknik bivalve yang dapat digunakan berkali-kali. Kebudayaan Sahuin. Perkembangan, pengaruh, peradaban, alat-alat, penemuan, ciri-ciri, persebaran. Selain kebudayaan Bakson Hoa Binh dan Dong San yang berada di utara Vietnam, ada pula kebudayaan yang berafiliasi dengan masyarakat Indonesia purba, yaitu kebudayaan Sahuin di selatan Vietnam. Budaya Sahuin didukung oleh kelompok sosial yang berbahasa Cham Austronesia, yang diperkirakan berasal dari Indonesia. Penduduk yang mendiami wilayah Sahuin ini diperkirakan berasal dari Semenanjung Melayu atau Kalimantan. Seorang arkeolog Vietnam mengemukakan bahwa sebelum munculnya budaya Sahuin atau budaya turunan eksklusif dari Sahuin, daerah Vietnam Selatan telah didiami oleh bangsa yang berbahasa Austronesia. Orang-orang Cham Champa pernah membuatkan peradaban yang dipengaruhi oleh budaya India. Kemudian mereka dikalahkan oleh perluasan yang dilakukan oleh penduduk lebih banyak didominasi Vietnam sekarang. Mereka yang tetap bertahan menjadi kelompok minoritas. Keberadaan masyarakat Cham di akrab pusat-pusat inovasi benda-benda logam di Vietnam Utara pada simpulan masa prasejarah ini mempunyai arti yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Mereka yaitu kelompok masyarakat yang memakai bahasa Austronesia dan mempunyai kedekatan fisik dengan orang Indonesia.
Kebudayaan Sahuin yang diketahui sampai kini kebanyakan berbentuk kuburan tempayan, yakni mayit dimasukkan ke dalam tempayan besar. Penguburan jenis ini merupakan adat yang mungkin dibawa oleh orang-orang Cham gelombang pertama ke Indonesia. Alasannya yaitu penguburan dalam tempayan tak terdapat pada kebudayaan Dongsan atau yang lain yang sezaman di daratan Asia Tenggara. Penemuan-penemuan Sahuin terdapat di tempat pantai, mulai dari Vietnam Tengah Selatan sampai ke delta lembah Sungai Mekong. Budaya Sahuin banyak mempunyai kesamaan dengan peninggalan yang ditemukan di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini diperkuat dengan adanya kemiripan bentuk anting-anting kerikil bertonjolan, disebut lingling-o, dan jenis anting-anting yang khas atau bandul kalung dengan kedua ujungnya berhiaskan kepala binatang, mungkin kijang, yang ditemukan di sejumlah daerah di Muang Thai, Vietnam, Palawan, dan Sarawak. Kebudayaan Sahuin yang berhasil ditemukan meliputi banyak sekali perkakas yang bertangkai corong, menyerupai sekop, tembilang, dan kapak. Ada pula yang tidak mempunyai corong, menyerupai sabit, pisau bertangkai, kumparan tenun, cincin dan gelang berbentuk spiral. Teknologi pembuatan perkakas-perkakas dari besi di wilayah Sahuin diperkirakan berasal dari Cina. Perkakas besi ternyata lebih banyak dipergunakan dalam budaya Sahuin dibanding dalam budaya Dongsan. Benda-benda perunggu yang ditemukan di Sahuin berupa perhiasan, gelang, lonceng, dan bejana-bejana kecil. Ditemukan pula beberapa manik-manik emas yang langka, manik-manik beling dari kerikil agate bergaris, manik-manik carnelian, bundar, menyerupai cerutu, dan kawat perak. Kebudayaan Sahuin ditafsir berlangsung antara tahun 600 SM sampai awal Masehi. Jangan lupa like dan subscribe channel Dinhaya. Terima kasih.